Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Hei anak-anak, kenapa kalian cerai-berai bubar tak karuan? Kemarilah, dengarlah, ini ada cerita bagus untuk kalian. Ular naga raksasa? Baru kelinting. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Ya Tuhan, ular raksasa itu menjalar menuju ke istana Aji Saka. Demang Baraka, ada apa ribut-ribut di luar itu? Celaka Baginda. Tuanku Baginda, sebaiknya segeralah menyingkir. Tinggalkan istana. Jawab pertanyaanku. Ada apa ribut-ribut di luar itu, Demang Baraka? Daulat Baginda, di alun-alun ada ular naga raksasa akan masuk ke istana. Ular naga raksasa? Daulat Baginda, lidahnya bagaikan pohon kelapa bercabang dua, matanya bersinar dan... Cukup. Aku tidak butuh dogenganmu, Demang. Buka pintu gerbang istana. Akan kulihat sendiri ular naga itu. Jangan Baginda. Baginda pasti akan ditelan mentah-mentah oleh ular. Aku junjungan negeri ini, Demang. Aku yang bertanggung jawab atas keselamatan seluruh warga negeri ini. Haruskah aku ngacir pergi menyelamatkan diri, sementara warga negeri ini kalang kabut jadi mangsa ular naga itu? Tapi Baginda, tapi... Buka pintu gerbang istana. Ini perintah. Daulat Baginda. Baru kali ini kusaksikan ada ular naga raksasa sebesar gorong-gorong anak bengawan. Tak perlu kau heran manusia. Inilah keagungan karya Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, kau bisa bicara seperti manusia? Ya, karena aku adalah anak manusia. Apa? Anak manusia? Benar. Namaku baru Kelinting. Ibuku Nyai Loro Kidul dan ayahku adalah Aji Saka. Kau anakku? Apa katamu manusia? Kaukah yang bernama Aji Saka? Ya, akulah Aji Saka. Ayah. Mundur. Jangan dekati aku. Oh, ayah, aku anakmu. Tidak. Aku tak pernah punya anak seekor ular naga. Cepat, keluarlah dari istana dan tinggalkanlah negeri ini sebelum pedang pusaka yang ada di tanganku ini
merobek-robek tubuhmu dan memenggal kepalamu. Baiklah, Ayah. Aku akan menyingkir. Aku datang ke istana ini dengan maksud damai. Maksud baik. Akan kusuburkan tanah negeri ayahku dengan alur-alur sungai bekas jejak tubuhku di tanah. Tapi karena ayah tidak sudi lagi mengaku aku anaknya, maka air bah akan segera memusnahkan negeri ini sesampaiku di pangkuan ibuku Nyai Loro Kidul. Sebentar. Tunggu Baru Kelinting. Ya, demi keselamatan seluruh warga negeri ini, urungkanlah niatmu. Apa? Demi kasih ayah kepada ibuku Nyai Loro Kidul, akuilah aku sebagai anakmu, Ayah. Baiklah, permintaanmu kukabulkan. Sungguh, Ayah? Iya. Tapi dengan syarat. Syarat apa, Ayah? Katakanlah. Membuat saluran untuk mengairi tanah persawahan, menggali mata air, atau... Itu. Gunung Merapi yang tampak menjulang di tengah rimba belantara itu syaratnya Baru Kelinting. Oh, maksud Ayah. Ya, kau akan kuaku resmi sebagai anakku yang sah kalau kau mampu melilit seperti gelang seputar lereng Gunung Merapi itu. Baiklah, Ayah. Baru Kelinting mohon doa restu. Akan kupenuhi syarat itu. Dari hari ke hari, tanpa kenal putus asa, siang malam Baru Kelinting mencurahkan seluruh kemampuannya untuk melilit Gunung Merapi, melingkar seperti gelang. Dan hanyalah tinggal mulutnya yang menganga selebar gua, dan ujung ekornya bagaikan batang kayu lapuk yang nampak tersembul di sela-sela semak ilalang rimba lereng Gunung Merapi. Namun... kurang seujung tombak lagi. Aku tidak boleh gagal. Aku harus dapat menggigit ekorku agar lilitanku selingkar gelang penuh. Akan kugeser ekorku maju sejengkal lagi. Masih kurang seujung tombak lagi. Meski gagal dan gagal lagi, Baru Kelinting pantang menyerah. Dia terus berjuang, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan kini sudah menginjak tahun ke-5. Tubuh Baru Kelinting makin lama makin lenyap, tertutup lumut liar dan sulur-sulur lebat rimba belantara. Sementara itu, di istana, Baginda Ajisaka semakin gelisah memikirkan nasib warga negerinya yang kini sedang tertimpa musibah. Nah, Ki Buyut Sakti. Iya, Baginda. Untuk keperluan itulah Ki Buyut kuperintahkan menghadap ke istana. Oh, menamatkan riwayat jagal Abilawa maksud Baginda. Iya, tepat sekali Ki Buyut. Karena dialah sumber keonaran dan penyebar malapetaka di negeri ini.
Dialah biang keladi perampokan, pembunuhan, penculikan dan kemaksiatan yang terjadi akhir-akhir ini. Ya Tuhan, ampun Baginda. Sungguh tidak hamba duga kalau Jagal Abilawa, murid hamba terpercaya, sampai berbuat sesat sebejat itu, Baginda. Ki Buyut, Ya, demi nama baikmu dan ketentraman seluruh negeri, laksanakan kehendakku. Singkirkan Jagal Abilawa. ya, daulat Baginda. Tetapi sebelumnya perkenankanlah hamba. Maaf Ki Buyut, hanyalah kau tumpuan harapan seluruh negeri ini. Pasukanku yang paling pilihan sudah kalang kabut diobrak-abrik oleh Jagal Abilawa. Bahkan panglima-panglima andalanku sudah kocar-kacir cari selamat bila melihat tampangnya. Maka Daulat Baginda, demi musnahnya angkara murka dari muka bumi ini, akan hamba tamatkan riwayat Jagal Abilawa. Hamba mohon doa restu, Baginda. Kenapa kita berhenti di sini, Ki Buyut? Di sekitar tempat inikah gerombolan Jagal Abilawa bersarang? Oh, tidak, Anomangir. Bukan di sini, tetapi di hutan Selakarang. Oh, lalu untuk apa kita menyusup masuk ke rimba belantara lereng gunung berapi ini, Ki Buyut? Untuk bertapa, Anomangir. Bertapa? Ya, aku akan semati untuk mendapatkan senjata paling ampuh guna menamatkan riwayat Jagal Abilawa. Ki Buyut jangan buang-buang waktu. Pergunakan saja keris pusaka Ki Buyut. Saya yakin... Aku yakin Jagal Abilawa tidak mempan tergores oleh senjata pusaka apapun. Kalau senjata itu masih buatan manusia, Anomangir. Maksud Ki Buyut? Jagal Abilawa sudah dibekali ilmu kekebalan sejati, Anomangir. Itulah kelebihannya darimu dan murid-muridku yang lain. Sungguh murid murtad. Sudah dibekali ilmu andalan, malah... Sudahlah, Anomangir. Tidak usah kau kutuk Jagal Abilawa. Dia masih manusia, seperti kau dan aku. Aku yakin dia pun tidak akan luput dari maut. Hanyalah sarana untuk akhir ajalnya yang masih harus kita cari. Oh, itu ada gua, Ki Buyut. Bagaimana kalau kita... Ya, gua yang serasi sekali untuk semadi. Ya, baiklah, Anomangir. Mari kita ke gua itu sebelum hari berganti malam. Puluh hari 40 malam, Ki Buyut Sakti bertapa dalam gua itu. Tetapi menjelang akhir semadinya, mendadak Ki Buyut dikejutkan oleh teriakan Anomangir. Oh, Ki Buyut, lihatlah, ada pohon mengeluarkan darah. Oh, pohon mengeluarkan darah. Langsung Ki Buyut beranjak dari semadinya, disusurinya dengan teliti pohon yang mengeluarkan darah itu. Dan ternyata...
Tak salah lagi, Anomangir. Inilah ilham dalam semadiku. Maksud Ki Buyut? Ya, batang yang kau bacok dengan parangmu ini bukanlah pohon kayu, melainkan tubuh ular naga raksasa. Ular naga raksasa? Ya, dan gua tempatku bertapa itu pasti mulut si ular naga raksasa ini. Ya Tuhan, untunglah Ki Buyut dan saya tidak ditelannya mentah-mentah. Oh tidak, Anomangir. Ular naga raksasa ini tidak jahat dan tidak memusuhi manusia, karena dia juga anak manusia. Apa Ki Buyut? Ular naga keturunan manusia? Iya, ayolah kita buktikan kenyataannya. Baiklah Ki Buyut, tapi... Oh, jangan takut, Anomangir. Berdirilah kau di belakangku. Aku yang akan berhadapan dengan ular naga raksasa itu. Pangeran Baru Kelinting, Pangeran Baru Kelinting, bangunlah dari tapamu. Pangeran Baru Kelinting? Ya, Itukah nama naga raksasa itu Ki Buyut? iya. Demikianlah menurut pengetahuan sejarah abad yang pernah kupahami, Anomangir. Ular naga itu bangun Ki Buyut. Oh, tenang, tenang, Anomangir. Hei manusia, kenapa kau bangunkan aku dari tapaku? Oh, maaf, Pangeran. Benarkah Pangeran adalah Pangeran Baru Kelinting? Ya, aku ini Baru Kelinting, putra Aji Saka dari kandungan ibu Nyai Loro Kidul. Putra Baginda Aji Saka. Lalu apa maumu mengganggu tapaku? Hei, aki-aki tua. Oh, perkenalkanlah, nama hamba Ki Buyut Sakti, Pangeran. Hamba datang ke lereng Gunung Merapi ini mengemban tugas dari Baginda Aji Saka. Tugas apa? Untuk menjemputku datang ke istana? Atau Untuk membantu Pangeran. membantu aku? Iya, Membantu apa? Mempertemukan ujung ekorku dengan ujung mulutku, agar tubuhku penuh melingkar seperti gelang melilit Gunung Merapi? itukah kesulitan Pangeran saat ini? Iya. Dan apa kata ayahku Aji Saka kepadamu, Ki Buyut Sakti? Pangeran, Baginda Aji Saka tidak mengatakan apapun kepada hamba tentang kesulitan Pangeran. Hamba hanya diperintahkan untuk datang menghadap Pangeran dan membantu kesulitan Pangeran dengan seluruh kesaktian yang hamba miliki. Kau sakti? Oh, Pangeran tidak percaya. Tunjukkan kesaktianmu. Baru aku percaya, Ki Buyut. Ya, baiklah, Pangeran. Hamba tidak sombong. Namun bila Tuhan mengizinkan, akan hamba tumbangkan pohon sebesar 5 pelukan di hadapan hamba ini hanya dengan tangan kosong. Ya, cepat lakukanlah, Ki Buyut. Kau jangan banyak omong kosong. Ya, baiklah, Pangeran.
Nah, lihatlah. Hiat! Hebat. Aku percaya kau manusia sakti, Ki Buyut. Ya. Nah, sekarang tolonglah aku. Tariklah ujung ekorku ini ke dekat mulutku agar bisa kugigit. Dan Untuk itu tidak perlu kesaktian, Pangeran. Tetapi cukup dengan akal saja. Dengan akal? Ya. Maksudmu? Pangeran, julurkan saja lidah Pangeran. Maka akan bersatulah seluruh tubuh Pangeran seperti gelang melilit seputar Gunung Merapi. Memang hanya manusia yang punya akal. Aku tidak. Terima kasih, Ki Buyut. Akan kulaksanakan nasihatmu. Dan aku akan resmi diakui Syah sebagai putra mahkota Baginda Aji Saka. Tepat bersamaan dengan menjulurnya lidah Baru Kelinting, Ki Buyut sakti secepat kilat mencabut keris dan mengayunkannya menebas lidah Baru Kelinting. Bersama hilangnya gemuruh badai topan, musnahlah tubuh Baru Kelinting sang ular naga raksasa. Ki Buyut, kenapa ini Ki Buyut lakukan? Karena inilah ilham yang kudapatkan dalam semadiku, Anomangir. Jagal Abilawa hanya akan tamat riwayatnya bila terkena senjata pusaka lidah ular naga raksasa Pangeran Baru Kelinting. Senjata pusaka lidah ular naga raksasa? Ya, nah, lihatlah ini. Karena bentuknya menyerupai bambu wulung, maka senjata ini akan kuberi nama Kiai Tunggul Wulung, Anomangir. Nah, terimalah. Jadikanlah pusaka ini senjata andalanmu, Anomangir. Iya, Ki Buyut. Usir dan tumpaslah segala musibah dan angkara murka
yang mengganggu ketentraman Baginda Aji Saka. Karena aku harus menebus dosaku membunuh Pangeran Baru Klinting. Ki Buyut. Ki Buyut. Selamat tinggal Anom Mangir. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Sepeninggal Ki Buyut Sakti, Anom Mangir langsung pergi menumpas gerombolan Jagal Abilawa. Dan akhirnya kembali jaya dan sejahteralah negeri Aji Saka berkat tuah pusaka Kiai Tunggul Wulung. Senjata serpihan ujung lidah Baru Klinting sang ular naga raksasa. Anda masih bersama channel YouTube Satria